Hadirin jamaah pengajian yang dimuliakan Allah. Pengajian malam ini seharusnya adalah jadwal dari PD. Karena ada halangan, maka biasa saya sebagai badalnya. Kajian malam ini adalah judulnya memilih ridho Allah daripada ridho manusia. Memilih ridho Allah daripada ridho manusia. Kumaha Pak? Setuju judulnya liar tuh Pak? Memilih ridho Allah daripada memilih ridho manusia. Maknanya begini judulnya, mendahulukan apa yang nanti mengundang ridho Allah daripada mendahulukan apa yang menjadi ridho manusia. Singkatnya begini, apa yang kita perbuat itu yang paling utama Allah ridho. Walaupun manusia membencinya. Walaupun manusia membencinya. Perbuatan yang paling melelahkan adalah mengejar-ngejar sesuatu yang ingin manusia itu ridho kepada kita. Itu yang paling melelahkan Pak. Kenapa melelahkan? Karena manusia itu akan menilai seseorang sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan rencananya. Kalau kita tujuannya adalah ridho manusia, lalu apa yang diharapkan oleh kita dari manusia? Sedangkan kita sadar sekali bahwa manusia itu makhluk Allah yang tidak memiliki apapun, tidak mempunyai kemampuan apapun. Oh, itu kan ada manusia yang kaya, dia kaya karena dikayakan. Dia memiliki sesuatu karena Allah titipkan. Dia mampu sesuatu karena Allah mampukan. Jadi manusia itu kalau disimpulkan, dia pintar karena dipintarkan. Dia bisa karena dibisakan. Dia mampu karena dimampukan. Dia hebat karena dihebatkan. Dia cerdas karena dicerdaskan. Semuanya artinya tidak ada kemampuan. Kalau tidak oleh Allah, maka tidak ada yang dimiliki, tidak ada di diri manusia itu kemampuan apapun. Jadi kalau kita mengharapkan ridho manusia, apa yang diharapkan? Manusia itu la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada upaya. Paling Pak, kalau kita berprestasi, pingin ditilai oleh manusia, bukan ditilai oleh Allah, manusia itu paling dua, memuji atau memaki atau mencela, memuja atau mencela. Cok Pak, yang dihasilkan dari manusia pujian atau celaan. Saya tadi mengucapkan sesuatu yang melelahkan adalah berusaha ingin dipuji atau orang ridho. Itu melelahkan Pak. Kenapa? Karena sebaik apapun diri kita, sebagus apapun prestasi kita,
itu mustahil semua orang ridho kepada kita. Betul Pak? Betul tetap Pak atau salah? Jangan jauh-jauh begini contohnya Pak yang mudah saja. Nabi Muhammad itu adalah manusia pilihan. Muhammad itu manusia pilihan. Orangnya terpuji. Al-Amin. Terpercaya. Akhlaknya baik. Pekerjaannya bagus. Tidak ada satu perbuatan Muhammad satupun keluar dari perintah Allah. Kira-kira semua orang suka apa tidak? Kan Nabi Muhammad resep sadayana teu. Kayak pemuda ya pemuda. Kira-kira Nabi Muhammad orang yang dipilih oleh Allah. Akhlaknya baik. Pekerjaannya baik. Perbuatannya bagus. Tidak ada celahnya. Semua orang memujinya. Atau semua orang ridho padanya. Semua orang suka padanya. Oh. Tetap sebaik apapun manusia, tidak akan semua manusia ridho atau suka kepadanya. Maka sesuatu yang melelahkan kalau kita mengejar suka manusia, ridho manusia, pujian manusia. Contoh ya Pak Dei. Ada pengurus masjid di sini. Masjid ini punya hutang. Lalu ditutupi oleh pengurus masjid. Cik, ku bapak dipuji atau dicela? Dipujinya. Ada yang mencela tidak? Ada. Ada. Kenapa? Karena manusia itu akan menilai sesuai dengan pengetahuannya. Akan menilai dengan hawa nafsunya. Mata kajar Pak. Kalau kita berbuat ini, berbuat itu, melakukan ini, melakukan itu, tidak semua orang suka. Karena mustahil semua orang akan menyukai. Maka malam ini saya memberikan judul, memilih ridho Allah daripada ridho manusia. Kenapa? Karena Allah punya segalanya. Manusia tidak punya segalanya. Bahkan manusia itu tidak punya apa-apa. Allah yang punya diri kita. Allah yang memiliki surga. Allah yang memberikan rizki. Allah yang menjamin hidup kita. Artinya, dahulukan mana pekerjaan atau perbuatan yang membuat Allah ridho. Walaupun manusia membencinya. Pujian, celaan itu hanya rambatan suara saja yang masuk ke dalam telinga Pak. Sok Pak, dipuji. Yang nyampe suara atau apa Pak? Suara ke telinga kita. Lalu kita merasa bahagia. Terus kita satu saat dihina. Dihina teh kunaon Pak? Dengan suara juga. Suara juga yang nyampe ke kita. Hinaan, pujian, itu hanya rambatan suara saja yang sampai ke telinga kita. Apa bedanya dengan suara knalpot? Itu hanya rambatan suara. Pujian tidak akan menambah apa yang kita miliki. Pujian tidak akan menambah apa yang menjadi prestasi kita. Bagi orang beriman, hinaan dan pujian sama saja. Sama apa? Sama-sama tidak akan menambah. Cik aya pemuda nu kasep di dia ya. Ada pemuda yang ganteng atau aki-aki nu ganteng. Aki-aki teh asal nama laki-laki Pak. Karena sudah tua hilang L-nya. Jadi aki-aki tailah laki mah nu ngarora keneh. Mata kelamun nu ngora henteu ka masjid, yang muda tidak ngaji, yang muda tidak berusaha, berleha-leha, berarti bukan laki-laki tapi aki-aki. Aya nu nganggur keneh di dieu. Pemuda nganggur, eta mah lain laki-laki tapi aki-aki. Wajar laki-aki mah nganggur, tenaga geus kurang, tanggung jawab, tinggal menanggung jawab dirinya sendiri.
Ada pemuda yang ganteng dipuji oleh temannya. Oh, kamu ganteng, hebat, gagah. Cik, kira-kira ganteng 10 watt jadi nambahan 20 watt Pak, tidak? Oh, tak. Atau Pak Teddy, Kang Teddy tukang nyupiran. Set. Hebat nyupiran anak cenah Pak Teddy mah kumaha? Wah, hebat we. Cik namah-namah teh karena kehebatan anak. Anger we sakitunya. Itu. Atau Pak Haji dipuji, Pak Haji orang kaya. Cik namahan tina 8 miliar jadi 8 miliar mah dipuji gitu. Jadi apa artinya kalau perbuatan kita hanya mengejar ridho manusia yang hanya bisa memuji dan mencela? Bagi orang yang mukmin dipuji tidak menambah tinggi, dicela tidak menambah hina. Karena pujian dan hinaan sama-sama suara. Sampainya ke telinga kiri, ke telinga kanan. Tidak menjadi sesuatu yang berharga. Wah, senari eta diberi penghargaan, piagam penghargaan karena prestasi. Coba piagam penghargaan jual atau gadekan, payu teu. Aya, pajang teu Pak? Piala nu baheula tak keur sekolah. Wah, diagung-agung naragoge dina naon? Dina lomari, tidak ada guna dan manfaatnya. Yang ada malah memadaratkan. Harus menggosoknya dari debu, harus memindahkannya lagi ke tempat apabila tempat itu dijangkau anak-anak. Sudah seperti itu. Kalau memang tujuan apa yang kita lakukan adalah ridho manusia. Dan manusia itu ridhonya tidak abadi. Bisa satu saat hari ini, tahun ini sesep ka urang. Menyukai kita, tapi satu saat dia akan membenci, lebih membenci daripada musuh membenci kita. Pak, orang yang biasa dekat dengan kita, lalu segala keinginannya terpenuhi oleh kita, lalu satu saat dikecewakan oleh kita, apa yang terjadi? Yang tadinya memuji, yang tadinya dekat, malah menjauh, lebih jauh daripada yang memusuhi. Menghina, lebih menghina daripada yang membenci sebelumnya. Maka Pak, judul ini adalah sebuah spirit terhadap diri kita. Pilihlah yang akan mengundang ridho Allah. Kesampingkan dulu nanti urusan dengan manusia. Nanti kalau kita menggapai, mengejar ridho Allah, kalau Allah sudah ridho, nah ingat Pak, yang suka dibaca dalam sholat, ya muqallibal qulubi sabbit qalbi. Nah, al-wahidat yang membolak-balikan hati. Pak, kalau kita fokus Allah tujuan, kalau Allah tujuannya Pak, insya Allah manusia itu akan, nah tadi saya dalam muqaddimah, rodina billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Kami ridho Allah sebagai Tuhan kami. Nah artinya Pak, Allah di dalam surat An-Nas disebut asmanya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Tuhan manusia, pengurus manusia, raja manusia. Nah, ketika kita mengucapkan kami ridho Allah sebagai Tuhan kami, artinya Allah sebagai pengurusnya, Allah sebagai rajanya. Artinya kita ingin Allah subhanahu wa ta'ala ridho kepada kita. Ingat, pengurus, ingat, raja. Pengurus adalah sesuatu yang harus ditaati aturan dan perintahnya. Raja yang harus ditaati segala aturan dan kebijakannya. Kalau itu tidak diikuti, maka Allah akan cemburu. Cik, oh tidak ada ibu-ibunya? Ada gening, ada di belakang. Bu, kalau ibu cemburu kepada suami ibu, cemburu, kelihatan cemburunya atau wajah bermuram durja.
Lalu berharap pemberian dari suaminya. Kira-kira bapak mau mengasih kepada istri yang sedang cemburu? Atau tibalik, contohnya tibaliknya bu, tibalik. Ibu mau tidak melayani suami yang sedang dicemburui oleh ibu? Muanya. Mau. Dibalik tadi contohnya dibalik. Ibu lagi cemburu kepada bapak. Keinginannya tempat tidur pun. Tuh. Allah cemburu kepada kita. Kita memohon kepadanya. Bagaimana? No. Pak, sifat-sifat makhluk. Bukan saya menyamain Allah dengan makhluk. Ini mah sebagai tamsil supaya lebih mudah dipahami. Ibu yang sedang cemburu. Malahan mah hawa nafsu teh yang pisah we imah oke. Kitu aja bunyi. Da keheul kanu jadi. Bapak marah kepada istrinya. Duit anu aya dina pesak hasil usaha dikasihkan atau tidak Pak atau ditahan? Tahan heula, kurang aya cenana. Wah, naon pendidikan cenah pendidikan. Pendidikan. Ngawarah cenah. Tuman kitu-kitu wae cenah. Nah, tuman kitu-kitu wae. Ya gitu weh. Nah, Pak, kalau satu saat kita sebagai orang yang beriman, nah, walaupun Pak nanti orang yang beriman ataupun orang yang durhaka tetap masalahnya sama, tetap masalahnya sama. Di orang yang beriman ada yang dimudahkan, ada yang disulitkan. Di orang kafir pun sama, ada yang dimudahkan, ada yang disulitkan. Kedua-duanya akan terjadi, tapi beda Pak. Disulitkan dengan situasi marah. Diberi dalam situasi marah. Sekarang disulitkan dengan keridoannya. Diberi dengan keridoannya. Kira-kira yang enak yang mana? Atau can pernah kayak nu enak Pak? Bapak diberi oleh seseorang dengan senyum-senyum, katingalin teh marah mai dibere. Atau diberi sama orang yang sedang marah. Tah. Enak yang mana Pak? Pada sarua duitnya dibikeun 1 juta. Nu hiji mah bari seuri, nu hiji mah bari amek. Kira-kira enak yang mana? Maka beda Pak. Kalau orang mukmin yang diberi kekayaan itu terasa lebih ringan dan lebih mudah dalam hidupnya. Berbeda orang yang kufur diberi kenikmatan itu terasa berat, jadi stres. Kata orang Sunda mah boga kubo, eueuh ku eueuh. Nah, kalau orang yang taat kepada Allah diberi oleh Allah senang, tidak diberi pun diberi kemudahan lebih enak hidupnya, diberi kesulitan pun biasa-biasa saja. Nah, karena dia menyadari yang dikejar adalah apa yang menjadi nantinya Allah ridho. Apa yang nantinya Allah ridho. Cik Pak, aya adan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita sedang dagang. Dagang nanti nu batur deh. Nudunungan, milih heula salat atau melanjutkan dagang? Bapak jualan punya orang lain, ngadunungan, torojo adan, Allahu Akbar, tinggalkan jualan atau tinggalkan salat? Nah, eta, nah abet tinggalkan salat, bisi dunungan, amek. Bisi dipecat, terus we setiap hari seperti itu, capek Pak. Coba ngomong, saya mau sholat dulu, Allah memanggil. Diizinan mau aku dunungan? Diizinan. Kumaha dunungan orang kafir, ngizinan mau? Nu ngizinan, nu henteu. Kumaha lamun teu nu ngizinan? Milih keluar kerja atau dipecat kerja atau memilih taat kepada Allah? Nah, Bapak atau akang-akang memilih tetap
bekerja di tempat yang tidak memberikan izin ibadah, nanti lama-lama ketergantungan Bapak bukan kepada Allah, tetapi kepada tuannya. Aduh, kalau saya dipecat dari pekerjaan ini, bagaimana penghidupan saya? Aduh, kalau saya dipecat dari pekerjaan ini, bagaimana anak yang lagi sekolah biayanya? Aduh, kalau saya dipecat dari pekerjaan ini, bagaimana cicilan mobilnya, cicilan rumahnya, membiayai anak istri, bayar pajaknya? No, akan terus-menerus ketergantungan kepada itu. Alhasil bahagia atau menderita? Alhasil menderita. Jadi Pak, bisa disimpulkan kalau Bapak mengejar-ngejar ridho makhluk, yang ada bukan kebahagiaan, tapi yang ada adalah penderitaan. Contoh Pak, contoh. Ada ibu-ibu yang pingin tampil cantik ketika hajatan. Tampil cantik ketika hajatan. Kira-kira ingin ditiru oleh siapa itu? Bu, ibu pingin cantik ketika hajatan. Berarti ingin ditiru oleh siapa, Bu? Ku tamu undangannya. Ibu itu sampai berusaha membuat alis naon? Alis palsu, bulu mata palsu segala. Kira-kira alis palsu dengan alis asli berat mana, Bu? Berat alis palsunya. Maka Bapak nanti kalau mengejar-ngejar ridho manusia, akhirnya lipstik kepalsuan yang ditampilkan. Yang namanya kepalsuan setiap hari itu akan menjadi beban hidup. Yang akhirnya penderitaan yang panjang dan lebar. Bapak punya istri, mau cari ridho istri atau cari ridho Allah, Pak? Ridho istri. Kalau cari ridho istri bakal begini, Pak Ano. Usaha hasil akhirnya kemana? Jang setor. Sudah usaha hasil. Dah hayang ridho istri, nginjem ka saha? Kababaturan. Supaya ka istri dapat setor. Seri can pamajikan ge mare duit mah. Lamun teu dibere duit seri teu. Tuh, jadi cari ridho istri. Coba cari ridho Allah. Walaupun saya tidak berhasil tadi dagang, temenang batik, balik ka imah di amaku istri, kan bae. Da pahala mah geus me, kewajiban sudah tertunai. Kalau dimarahi istri, dikumaha? Maning di amaku Allah ngabohong ka istri, di mana eta duit? Nya hasil dagang kudu mah menang. Sok tuh. Istri ridho Allah marah karena setiap hari seperti itu laksana pakai alis palsu, pakai bulu mata palsu, cangke terus-terusan naon? Nginjem. Terus-terusan ngabohong terus we. Lama-lama kita akan ketakutan. Nah, hiji waktu we babaturan taek nagih ka imah. Urang keur dagang di luar. Kumaha tah? Apa yang terjadi? Man pamajikan deh apa? Ayeuna mah apa geuninganan teh? Duit teh meunang. Carekan teu? Tuh, akhirnya mah apapun kedustaan itu akhirnya akan menghasilkan penderita. Tah eta Pak, mudah-mudah kahayang makhluk mah akhirnya penderitaannya. Sudah saja saya sudah melaksanakan perintah Allah, sudah sesuai dengan aturan Allah, kamu ridho ataupun tidak, kamu itu tidak bisa memberi apapun kepada saya. Urang direnghapkeun di pasian ngarenghap usaha. Ku istri, oh Allah, bisa ngalengkah ke tempat usaha sama siapa yang melangkahkan? Yang menjamin hidup kita? Kita itu hanya dititipi istri saja. Oleh karena itu laksanakan sesuai dengan perintah Allah. Kan nginjem teh halal cenah. Terus halal? Lamun nginjem wae jadi halal atau jadi naon? Jadi hal-hal.
hal-hal yang membingung. Jadi ketika itu hutang ka dia oge ka mana ngalengkah. Ka itu sin ditagih ka dia, sin pangih ka dia. Cicing di imah carekan istri. Jadi werupu. Nah, maka Pak, tadi saya memberi judul memilih ridho Allah dibanding memilih ridho manusia. Serahkan wae sudah berusaha dengan maksimal kepada Allah. Karena nanti istri pun hanya bisa memuji atau suami pun hanya bisa memuji. Istri mencari ridho Allah, apapun yang diperbuatnya, suami pun sama mencari ridho Allah. Aktivis masjid, bebersih masjid dia, sing bersih pisan, yang dipuji atau yang digaji? Walun gaji naletik bakal amek mual. Nah, eta lamun gaji naletik bakal amek, berarti eta teh neangan ridho manusia. Supir nyupiran sing apik teh pisan. Ngarah naon, Pak Tedi? Sudah kita mah setir, menyupir, driver sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Teu kudu naon, dibuat-buat, capek dibuat-buat mah. Nah, capek dibuat-buat sok. Contoh we abi hideung, abi teh hideung teu? Hideung hayang bodas, capek teu? Capek atuh. Kudu dibedakan. Ai bedak teh ti mana nang menang ada nyarira? Kudu meuli heula, geus meuli teh kudu naon? Ti mana neangan? Duitna, kudu usaha heula. Geus we tampil ayana wuduane orang muslimah gitu. Lamun tampil beda, itu hanya kamuflase, bakal capek. Eta teh berarti hanya ingin dipuji, hanya ingin ditilai, hayang ingin dibalas budi ku jalmi, capek. Capek. Geus we urang mah karena Allah, ridho Allah yang digapai walaupun manusia tidak memuji. Walaupun manusia. Pak, ayatna sok dibaca, Pak. Dina surat Al-Bayyinah kening. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pak, ridho Allah itu adalah tujuan tertinggi. Tujuan tertinggi. Kenapa? Karena kalau Allah sudah ridho, apapun yang kita pinta akan diberi oleh Allah. Sok Bapak geus ridho ka hiji jelema bakal kumaha? Bakal hararese teu? Keur boga teh bakal golosor we. Coba lamun kanu dipikakeun. Aya oge dibikeun moal. Tong boro ka batur, ka anak ge geus keheul mah. Kumaha Pak Harun? Aya budak Pak Harun di dieu. Begitu, Pak. Di dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 8, radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyya rabbah. Nah, ini ayatnya, Pak. Eta teh balasan ti Allah, Pak. Balasan ti Allah. Lamun Allah ridho teh balasan tertinggina, Pak. Balasan tertinggi dari Allah. Allah yang punya surga, Allah ridho dibikin surgana. Allah yang mempunyai segala sesuatu di alam dunia, Allah ridho mah diberikan, Pak. Diberikan sakumaha? Sesuai dengan kemampuan manusia. Maka kalau pingin diberi oleh Allah, tingkatkan kemampuan. Yang nanti Allah akan ridho memberinya. Kira-kira Pak, orang akan diberi tidak kepercayaan berbisnis oleh Allah kalau dia tidak mempunyai kemampuan berbisnis? Mualnya seseorang akan tidak diberi kemampuan, diberi sebuah pengelolaan yang orang tersebut tidak mampu mengelolanya. Mau apanya? Kabeh oge manusia itu akan diberi oleh Allah sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau hari ini kita terpuruk, kalau hari ini kita biasa-biasa saja, berarti kita tidak meningkatkan kemampuan. Kemampuan naon? Ilmu heula. Kan salah satu tabi'in mengatakan, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka ilmunya. Kemampuannya, Pak.
Yang menghendaki kehidupan akhirat, ilmunya. Yang menghendaki keduanya, dunia dan akhirat, fa'alaihima bil ilmi. Maka keduanya diperlukan kemampuan, yaitu ilmunya. Bapak arek ka surga, teboga ilmu ka surga moal. Mau. Arek salat, bisa salat teu lamun teu apal ilmu salat. Turutannya batur. Ini teh ka masjid. Batur takbir. Takbir batur ruku. Kira-kira takbir jeung rukuna bakal leres moal. Eta we pacontona salat. Salat teh di antara amal-amal yang ada yang diperintahkan oleh Allah yang paling utama. Maka kalau kita mau memperbaiki kemampuan hidup, memperbaiki hidup dari mana awalnya? Salat heula, Pak. Tina salat heula. Artinya kalau hari ini kita paciweuh teu para ruguh ripuh, kemampuan tidak meningkat. Nah, evaluasi diri bagaimana kita melakukan sholat. Terutama sholat asar, sholat subuh, sholat isya. Sholat subuh, sholat isya, sholat asar hararese. Nah, maka itulah menjadi ukuran manusia. Dina keterangan lain, orang yang sulit melakukan sholat isya itu tanda orang yang munafik. Di sholat subuh, Pak, ada sebuah keistimewaan yang tidak ada di sholat lain. Rasulullah menyatakan 2 rakaat qobla subuh adalah lebih baik daripada dunia dan isinya. Sekali deh, Pak. 2 rakaat sebelum subuh, qobla subuh nih, lebih baik daripada dunia dan isinya. Patos kabayang dunia jeung isina tacan. Anu tos dikenal we kuku urang, di hanapeun taneuh aya naon? Minyak buminya, cacing. Nah, bedana teh tanya, kemampuan manusia itu ketika ditanya, di hanapeun taneuh aya naon? Cacing. Cek nu hiji deui mah di hanapeun taneuh aya naon? Minyak bumi. Berarti naon? Kemampuan melihat bumi saja sudah dalam. Lamun tak cacing mah di mana? Hanap teu cacing sabaraha meter ngagali cacing? Sakieu ge aya cacing ngagali minyak. Pak, dina jero taneuh teh aya minyak, aya nikel, aya emas, aya naon deui? Wah, segala aya, Pak. Yang bisa membuat orang kelihatan kaya. Cik raja minyaknya, raja minyak. Kekayaanna sakumaha cik anu gaduh pom bensin. Wah, sekian bare. Bisa lebih kaya apa hidupnya kalau dia menguasai minyak dunia. Tapi ku 2 rakaat salat subuh mah, Pak, eueuh nanaonan. Khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Urang hayang beunghar ngarah di kumaha ku batur dipu isuk-isuk nu kapalasar subuh-subuh arusaha jam 3 ngalewatkeun salat subuh jeung qoblana nepi ka salat subuh ge 6:30 kabeurangan eta teh hayang menaon mengejar-ngejar kekayaan. Sudah mah kita kaya, apa yang didapatkan cuman pujian. Si itu beunghar geus sakitu, Pak. Tapi berani meninggalkan 2 rakaat qobla subuh yang lebih baik daripada isinya. Artinya kita mengejar keridhaan manusia, pujian manusia daripada mengejar penghargaan Allah. 2 rakaat saja, Pak. Eta teh karek sakali, Pak. Komo lamun seumur hidup. Maka sing lebar lamun urang subuh kabeurangan. Sing lebar lamun qobla subuh katinggalin, maka ku Rasul diberi kesempatan untuk melakukan sholat sunat itu apabila kita sudah biasa melaksanakan, boleh setelah selesainya, Pak. Itu berlaku untuk sholat subuh saja, qobla subuh saja, berlaku untuk sholat-sholat yang lain. Nah, di sini terlihat orang yang mencari keridhaan Allah itu akan memperhatikan bukan hanya nilai wajibnya saja. Ieu mah da wajib, ieu mah sunat.
akhirnya dipilih melaksanakan wajib wungkul yang sunat. Nah, kalau kita mencari menggapai yang didulukan adalah ridho Allah, maka tidak ada satu pilihan terhadap ibadah baik karena wajib atau sunatnya. Ini semua adalah perintah Allah yang nantinya Allah akan ridho. Kalau Allah sudah ridho, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Geus Allah ridho mah urang ge ngarasa segala ridho, Pak. Dibere ku Allah sangsara ridho, dibere ku Allah beunghar ridho, diberi oleh Allah kesehatan ridho, diberi sakit juga ridho, Pak. Diberi sakit ridho, diberi sehat ridho, Pak. Diberi sakit ridho. Ay Ustaz ngerasa sakit, Pak, ngalaman. Semua manusia juga akan mengalami sakit. Etama sifat a'rod basariyah. Bagaimana orang yang beriman ketika sakit? Ketika sudah ridho Allah sebagai Tuhannya, bakal kieu, Pak, berobat dulu atau bertobat dulu? Pernah kan dibahas di dia ayat judulnya berobat dulu atau bertobat dulu lamun penyakit? Aya kana awak urang. Kepala bisi berat bisa buat berobat atau bertobat mah. Ketika bapak atau ibu sakit kepala, yang diingat Allah atau oskadon? Tah eta, Pak, kesalahan jalma ayeuna teh mendahulukan fisik, mendahulukan dunia daripada mendahulukan Allah. Padahal, Pak, tidak ada satu penyakit pun yang bisa mematikan manusia. Kata corona sana parawat. Kayak nu setiapkeun aku corona mau teu? Pak, saya juga, Pak, 21 hari mengalami sesak napas, tidak mau makan, tidur pun susah, engap, Pak. Lalu dipariksa positif tah. Tapi saya ingat kepada Allah. Kumaha? Serahkan kepada Allah. Ini datang dari Allah. Khawatir tidak? Takut mati? Tetap khawatir, Pak. Tapi sudah lapor dulu kepada Allah. Walaupun saya harus meninggal dengan penyakit ini, tapi saya sudah berserah diri kepada Allah. Kalau saya sudah berserah diri kepada Allah, saya akan melihat nanti pahala-pahala yang sudah disediakan Allah. Akhirnya kematian itu diharapkan, Pak. Da urang mah aya penyakit naon teh nu kabayang teh naon? Maut heulanya, akhirnya jadi naon? Panik, Pak. Padahal mas saya katakan sekali lagi, tidak ada satu penyakit apapun yang menentukan kematian orang. Sok, Pak, aya nu penyakit anu puluhan tahun teu maot-maot. Ada orang yang sakit puluhan tahun tapi tidak meninggal-meninggal. Ada, Pak? Banyak, Pak. Aya nu karek reueut sapoe maot, berarti kunaon eta maotna? Itu mertua saya, Pak, mertua saya begini yang dulu bikinan bangku-bangku madrasah. Pulang dari sini cenah geus sono ka lembur, can balik-balik 6 bulan. Di lembur terus uprak-oprek naon apa yang dikerjakan segala apapun. Mau sholat duhur bilang begini, aduh sholat dulu ah. Mandi, udah mandi. Sakit kepala. Biasa kan sudah sholat duhur makan, disuruh makan tidak mau. Jangan diganggu ya, lagi sakit kepala. Biasanya sebelum adzan asar bangun. Ini mah setelah saya pulang dari masjid tidak bangun, Pak. Pas diuriakeun maot. Eta teh karek reueut sababaraha jam, Pak? Jadi kalau sudah waktunya meninggal, tidak dengan penyakit berat pun sudah waktunya mening. Kalau hari ini Bapak ada yang sakit, tong sieun ku eta penyakit bakal maut, Pak. Nu sieun mah ketika kita meninggal, lupa penyakit ini, menyadari datang dari. Nah, lamun orang mukmin manggeus ridho ieu ku penyakit atos bakal naon Allah-Allahan, Pak. Walaupun terasa sakit, moal amek-amekan. Cik lamun orang ridho eta penyakit ya Allah teres cager mau apa? Cepat sembuh tidak, Pak? Tidak. Ya. Tidak.
Betul tidak Pak? Kita tuh yakin itu yang baca jawabnya. Kita punya penyakit, ridho ke Allah serahkan, cepat sembuh tidak? Sembuh mah Pak ada waktunya. Sembuhnya ada waktunya. Maka kalau kita Pak mendatangi orang yang sakit, nengok, ngadoakeun aku maha. Semoga cepat sembuh tidak Pak? Angernya. Karena kesembuhan itu ada waktunya. Sehat itu ada waktunya. Maka kalau kita menengok kepada orang yang sakit, berdoa Pak. Da urang mah menyebutkan cepat-cepat sembuh, tujuan hoyong naon Pak? Ngarah kapake kuno dilongoknya. Betul Pak? Ingin dipuji oleh keluarganya. Oh geus nongok lagi bari ngadoakeun semoga cepat bari ditarikeunnya. Padahal doa yang diwariskan oleh Nabi ketika menengok orang yang sakit itu, Allahumma Robban apa itu? Tah eta doana oge, lain cepat-cepat sembuh. Allah Tuhan manusia yang menyembuhkan manusia. Itu sakit itu diserahkan kepada Allah. Allahumma antas safi la sifan illa sifauka la yugadiru sakoma. Sakit itu Pak. Ku bahasa Arab ngarah teh yang kapuji ger diterjemahkeun. Ngarah naon? Capek Pak jadi ngeudag-udag ridho jami ngalongok nu naon nu teu damang wae hayang kapuji ku keluargana atau hayang kaalem kudu dilongok kudu dilongokna kudu sakitna. Jadi begitu perbuatan teu ikhlas kaing pahala mah ngalongokna kahapus deui. Jadi gitu Pak. Kembali ke permasalahan, sekali lagi kejarlah ridho Allah daripada memilih ridho manusia. Sekali lagi, kalau mengejar ridho Allah, insya Allah hidup ini akan tenang. Kalau mengejar ridho manusia, hidup ini akan capek. Dan mustahil sebaik apapun pekerjaan kita, sebaik apapun budi pekerti kita, sebesar apapun pengabdian diri kita, tetap tidak akan semua manusia ridho kepada kita. Sok Pak pemilihan presiden. Atau presiden naon atau wali kota di kota Bandung misalkan hak memilih berapa juta, seberapa juta nu hak memilih di kota Bandung? 1 juta we kitunya, 1 juta we da KPU nu apa na eta mah 1 juta. Dari 1 juta itu kampanye calon wali kota dengan program dan misi-misinya. Iya. Nah, terjadi pemilihan. Maka orang yang kampanyenya bagus dapat 50% plus 1 suara. Berarti berapa orang? Dari 1 juta. 500 orang lebih 1. Dari 1 juta saja, Pak. Dengan program kita yang memiliki bagus, misi bagus, cuman 500.000 aja yang suka. Saya sana milih ente. Bo anu 500 orang oge 500.000 oge eta teh kapaksa karena dinaon diancam ya, atau karena diolo ku serangan pajar, atau karena tim sukses di satu tempat lamun teu nyolok si ieu moal cair BLT na kan aya nu kitunya. Kalau tidak memilih si anu maka tunjangan kap non keluar KPH non PKH mah cair, diancam dan aya nu kitu kan amarinya. Nah seperti itu, yang memilih pada saat itu pun karena terpaksa. Jadi Pak, kalau mengejar manusia untuk ridhonya itu Pak, mustahil Pak. Kenwe, yang penting kita taat kepada Allah. Manusia mau ridho ataupun tidak, serahkan kepada Allah. Nanti kalau Allah ridho Pak, ya muqallibal qulub, Allah yang membulak-balikan hati. Yang tadinya membenci akan menyukai. Lihat Pak, Abu Bakar, Khalid bin Walid, tadi anu tadina ngewa ka Nabi jadi naon?
mencintai Nabi. Umar sama, Nabi tetap mengerjakan budi pekerti, taat kepada Allah. Akhirnya yang tadi memusuhi jadi menyukai. Ayeuna ge urang terus Pak ibadah, kene baturek tersepen geda urang mah dihirupan ku Allah dirizkian, ku Allah dijamin hirup, ku Allah. Orang lain mah mau memuji atau memaki itu urusan dia. Dipuji sekali lagi tidak akan meninggikan apa yang kita miliki, tidak akan memperbanyak apa yang kita miliki. Dihina sama. Sehingga rumus Pak, kalau kita dihina berarti kita mulia. Kalau kita dijatuhkan berarti kita ada di atas. Kalau kita banyak dibicarakan di belakang berarti kita sedang di depan. Gitu Lamun batur ngahina berarti orang teh mulia. Sakitu sabalikna. Dan tidak mungkin orang lain menjatuhkan kalau kita ada di bawah. Pasti eukeur di lu. Moal mungkin orang diomongkeun di tukang kalau kita sama-sama di belakang. Pasti sedang di depan. Begitulah rumus hidup sederhana Pak. Jadi judul malam ini catat dengan baik. Pilih ridho Allah daripada memilih ridho manusia. Demikian pengajian ini karena sebagai badal tong panjang-panjang ting Pak. Gitu Pak, Mas tadi tanya pesan teh engalkeun tong lami-lami teuing. Sakitu anu kapihatur, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hada wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.